Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila di sini akan menjelaskan mengenai langkah membuat naskah atau narasi atau alur cerita untuk video yang akan kita buat. Setelah kita mengetahui penjelasan mengenai video script, langkah selanjutnya yaitu membuat naskah atau alur cerita untuk video yang kita buat. Langkah pertama yaitu teman-teman bisa memikirkan atau menentukan tema apa yang kita inginkan. Bisa tema tentang corona, pendidikan, perjalanan hidup dari kecil hingga sekarang, atau bisa disebut Draw My Life atau tema yang lainnya. Untuk video kali ini saya mengambil tema tentang Draw My Life atau perjalanan dari kecil hingga sekarang. Langkah kedua yaitu kita atau teman-teman bisa mengambil catatan, buku atau dimasukkan ke Word alur cerita atau naskah apa yang ingin kita tulis. Konsep seperti apa yang ingin kita tulis, kita bisa mencatat atau memasukkan ke Word. Kita atau teman-teman bisa menuliskan terlebih dahulu mengenai konsep atau alur cerita kalian agar tersusun dengan rapi. Nah, untuk di video ini saya menulis di buku catatan terlebih dahulu. Jika teman-teman semuanya sudah menuliskan apa yang kalian tulis sesuai dengan tema, kalian bisa membaca ulang apakah tulisan yang kita buat ini sesuai atau tidak dengan tema. Setelah tadi membahas mengenai langkah-langkah membuat narasi, selanjutnya kita akan membahas cara mencari ikon atau gambar pendukung. Ketika kita membuat video script, pastinya kita akan membutuhkan ikon atau gambar pendukung. Nah, bagaimana mencari ikon atau gambar pendukung tersebut? Kita memasuki Google Chrome dengan mencari website. Teman-teman bisa mengetik dengan pack download. Teman-teman bisa klik di atas, yang paling atas. Nah, teman-teman bisa download icon atau gambar pendukung di sini sesuai narasi atau alur cerita teman-teman. Nah, di sini banyak sekali icon atau gambar pendukung yang teman-teman bisa download. Contohnya, misal kita akan mencari icon atau gambar rumah. Teman-teman bisa mengetik di sini rumah. Dan kita akan mencari gambar rumah. Nah, di sini akan muncul gambar-gambar rumah. Tinggal kalian klik salah satunya. Dan teman-teman tinggal unduh atau download dengan gratis. Nah, setelah tadi di download, pasti akan muncul di bawah dengan klik. Nah, gambar rumah terlihat. Teman-teman bisa mencari gambar apa saja di sini. Tidak kemungkinan ada beberapa website lainnya yang menyediakan ikon atau gambar pendukung yang bisa teman-teman unduh gratis. Mungkin itu saja penjelasan mengenai cara mencari ikon atau gambar pendukung. Baik teman-teman, jika sebelumnya teman kelompok saya sudah menjelaskan apa itu video script, nah kemudian di sini saya juga akan berbagi informasi sepengetahuan saya mengenai video script ini. Jadi akan ada dua yang akan saya sharing ke teman-teman. Yang pertama memperkenalkan tools. Nah, yang kedua di sini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana caranya kita menggunakan software video script ini di laptop atau di komputer kalian dalam membuat sebuah proyek sederhana. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita langsung login. Nah, pada tampilan menu, tampilan depannya seperti ini. Jadi di sini ada yang namanya create a new script. Di sini tempat kita membuat layar baru, membuat sebuah proyek baru. Nah,
Nah, teman-teman di sini langsung saja kita klik pada bagian di sini untuk membuat sebuah proyek. Nah, sebelumnya di sini kita akan memperkenalkan toolsnya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di bagian sini ada yang namanya back to project, yang artinya di sini kita untuk kembali. Nah, kemudian di sini ada menyimpan save. Jadi ketika kita mau menyimpan sementara file kita, maka bisa kita klik saja save di sini layaknya kita mengedit di Word gitu. Nah, kemudian di sini ada cut, di sini ada copy, di sini ada paste. Nah, pada bagian sudut kanan ada background, teman-teman, tempat kita menambahkan background. Di sini menambahkan voice atau membacakan narasi seperti itu. Nah, teman-teman di sini kita bisa melihat, bisa langsung merekod atau langsung mengekspornya dari file folder kita. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya gambar kuas di sini. Ini untuk mengganti background kita. Nah, misalnya kita klik di sini. Nah, di sini background kita akan berubah. Kayak di sini. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kita kembalikan ke putih. Nah, kemudian di sini ada telapak tangan. Icon telapak tangan di sini, teman-teman, untuk mengganti tangannya. Mengganti tangan yang nantinya akan menulis. Nah, di sini ada tangan kanan, tangan kiri, tanpa tangan, dan semacamnya. Nah, di sini ada review, teman-teman. Kita memplay dari awal. Ya, sedangkan di sini ada play untuk satu foto. Kemudian di sini ada export. Nah, kita bisa mengekspornya. Di sini ada zoom, zoom in, zoom out. Kemudian ada atas bawah. Nah, di sini ada foto, teman-teman. Di sini tempat kita menambahkan foto yang akan kita masukkan di sini nantinya. Di sini ada teks. Oke, itu saja. Nah, kemudian kita masuk nih ke pembahasan yang kedua mengenai bagaimana caranya kita membuat sebuah proyek sederhana dan sekalian memperkenalkan bagaimana cara kita menggunakan semua tools ini. Oke, di sini langkah pertama, teman-teman, kita langsung saja masukkan foto yang akan kita jadikan di dalam proyek kita. Nah, di sini sudah banyak yang foto yang sudah saya pakai. Di sini juga ada rekomendasi, tapi di sini aku belum mengunduhnya. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini sangat banyak icon-icon yang sudah terunduh. Tapi jika teman-teman ingin menambahkan foto sendiri yang tidak terdapat dari penyedia di sini, teman-teman bisa saja mengimportnya dari file kalian dengan mengklik di sini. Nah, teman-teman klik saja, kemudian kita cari saja foto yang ingin teman-teman tambahkan nantinya. Oke, misalnya di sini kita pakai yang ini, kita klik saja. Nah, teman-teman di sini langsung saja kita centang. Nah, kita bisa arahkan terlebih dahulu di mana letaknya. Teman-teman geser saja, misalnya kita letakkan dari sudut atas terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita tambahkan lagi foto. Misalnya memakai yang ini, kita klik saja. Kemudian di sini kita sesuaikan lagi ukurannya. Kemudian kita tambahkan teks. Nah, pada bagian sini teman-teman bisa mengganti font. Di sini ada beberapa font yang sudah saya pakai, tapi teman-teman bisa saja mengganti fontnya di manage font ini. Nah, sangat banyak font yang tersedia. Oke, di sini kita juga bisa mengganti warna. Nah, kita ganti warna. Di sini ada tengah, ada rata, kanan, kiri. Kemudian di sini kita centang saja. Kita arahkan. Nah, seperti tadi teman-teman, jika kita ingin menyimpan sementara, bisa kita klik saja save di sini. Nah, di sini kita kasih project contoh. Nah, jika kita keluarkan, kita buka kembali video Skype-nya.
Oke, kita login kembali. Nah, di sini maka dia akan muncul seperti ini, recent file yang telah kita buat tadi. Oke, kita klik saja. Nah, di sini kita buka kembali. Oke, di sini kita mengatur terlebih dahulu untuk speed dan juga kamera movementnya. Nah, misalnya pada bagian sini teman-teman kita klik saja. Nah, di sini ada animasi. Di sini animasi untuk kecepatan dia melukis atau masuknya. Misalnya di sini 6,0 second. Coba kita review. Nah, maka dia akan lambat seperti ini, teman-teman. Tetapi jika kita perkecil ukurannya menjadi 1, second, nah, dia akan cepat seperti ini. Jadi ini animasi untuk masuknya, kemudian di sini ada jeda dan di sini ada transisi. Transisi ini perpindahan dari foto satu ke foto yang selanjutnya. Nah, jika kita coba di sini kita kasih 7 second. Coba kita lihat transisinya. Nah, transisinya lambat sekali sampai 7 second baru dia nantinya di sini akan muncul. Tetapi jika kita perkecil, coba kita review kembali. Nah, dia akan langsung transisinya akan muncul dari foto satu ke foto selanjutnya. Nah, di sini kita mencoba kamera movementnya. Di sini ada yang namanya nih kamera, logo kamera. Kemudian di sini sama ada juga. Ini sama-sama fungsinya, teman-teman. Jadi ketika kita ingin foto pertamanya itu letaknya seperti ini, kita klik saja kameranya sampai dia berwarna biru. Artinya dia akan jadi seperti ini. Kemudian coba kita geser ke foto selanjutnya. Nah, coba kita geser. Nah, jika nantinya kita ingin letaknya seperti ini, kita klik lagi. Nah, kemudian sini kita klik saja kameranya. Maka dia nantinya akan jadi seperti ini. Nah, coba kita review. Nah, jadi itulah fungsi untuk kamera movement dan juga animasinya. Kita coba untuk memasukkan background. Nah, kita di sini klik saja background. Kemudian teman-teman kita import MP3-nya di folder kita, misalnya pakai yang ini saja. Nah, teman-teman masukkan, coba kita play. Oke, kita play. Nah, kemudian jika kita sudah menambahkan background, teman-teman, kita juga bisa menambahkan audio voice untuk menambahkan narasi agar tampilannya lebih menarik, informasinya juga bisa tersampaikan. Di sini ada dua cara kita bisa langsung merekamnya dari software ini, atau kita juga bisa mengimportnya dari file kita. Jadi di sini ada dua pilihan, tetapi aku lebih recommended ke teman-teman itu memakai import di sini. Nah, jadi kita rekam terlebih dahulu di software lain atau di HP teman-teman, kemudian kita edit. Jadi ketika ada kesalahan kita bisa mengeditnya. Jadi teman-teman bisa saja memakai software pembantu lainnya, software pendukung. Jika di laptop teman-teman bisa memakai Audacity, FL Studio, tapi jika di HP teman-teman juga bisa memakai aplikasi Lexis, karena di situ kita bisa mengedit sekalian agar suara kita itu tidak ada noise, ataupun kita juga bisa memperbesar suaranya. Kita belum ganti background, coba kita ganti backgroundnya jadi kuning. Nah, dia akan berubah jadi seperti ini.
20 tahun yang lalu pada jam 3 dini hari, tepatnya di tanggal 9 Mei 2001, terlahir anak dari pasangan suami istri Lamran dan Arbaya. Anak tersebut lahir dengan selamat di Puskesmas Dahu Utara dengan jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Muhammad Hendriansyah, dan itulah aku. Singkat cerita, aku beranjak di usia 4 tahun, dan selama 4 tahun tersebut masa kecil banyak kuhabiskan di atas gelombang. Karena pada saat itu ayahku seorang pedagang menggunakan transportasi kapal. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak pertamaku Helda Mujianti, yang kedua Desi Sulastri, adikku yang keempat Humaira Zahara, dan yang terakhir Muhammad Rifki Hamizan. Saat usiaku 6 tahun, aku tinggal bersama nenekku di desa Paharangan, jauh dari orang tua karena harus tinggal merantau ke Kalimantan Tengah. Dan aku pun memulai pendidikan pertama di sini. Aku masuk di TK RA Darul Khair, lanjut di SDN Paharangan 1, kemudian MTSN 3 HSU, MAN 4 HSU, dan sekarang sedang duduk di bangku perkuliahan di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP OLM Banjarmasin pada tahun 2019. Hobiku, aku tidak mempunyai hobi pasti, tetapi aku selalu suka dengan apa yang kukerjakan. Bahkan aku juga bisa dikatakan orang yang setengah-setengah, tapi bukan gila sih. Hanya saja aku tidak pernah fokus untuk menentukan satu skill yang ingin kukembangkan. Misalnya di bidang kaligrafi, melukis, menggambar, videografi, dan konten kreator. Soal prestasi, aku pernah menjuarai perlombaan di bidang kaligrafi, melukis, bercerita, video pendek, dan yang pasti juara bertahan lama untuk sendiri. Nyesek sih. Saat SD aku bercita-cita ingin jadi otomotif. Saat MTS ingin jadi arsitektur. Sampai duduk di MAN, aku pengen jadi selebgram. Namun itu tidak kesampaian. Sampai pada akhirnya aku memutuskan jadi apa saja yang penting banyak mendapatkan uang. Ya, jadi orang kaya yang islami. Itulah sedikit cerita tentangku. Aku Muhammad Hendriansyah. Terima kasih. Jika teman-teman tidak mempunyai laptop atau mungkin RAM laptop kalian kecil, tenang saja, ada kok alternatif lainnya, yakni aplikasi Benim. Nah, untuk lebih tahu apa itu aplikasi Benim, silahkan simak video berikut ini. Apa itu Benim? Benim merupakan sebuah aplikasi atau software yang dapat digunakan dalam membuat presentasi video dengan berbagai macam animasi pada sebuah papan tulis. Aplikasi ini dapat dikatakan sebagai aplikasi pengganti atau alternatif lain dari VideoScribe. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi pendidik, sehingga menarik perhatian siswa agar tidak bosan dibandingkan hanya berupa teks biasa. Dapat digunakan oleh mahasiswa, pelajar, maupun khalayak dalam menunjang keperluan hidupnya, dan juga dapat digunakan untuk menunjang keperluan bisnis. Apa kelebihan Benim? Memiliki ukuran yang lebih kecil sehingga tidak memakan RAM. Aplikasi ini lebih praktis dan simpel karena dapat digunakan melalui HP tanpa menggunakan PC daripada VideoScribe. Apa kekurangan Benim? Fitur di Benim kurang lengkap. Transisi jauh berbeda dengan di VideoScribe. Dalam pengeditan hanya seadanya karena fitur yang tersedia kurang lengkap. Riwayat penyimpanan yang terlalu banyak jika selesai mengedit, fitur teks hanya sedikit, serta tidak ada fitur zoom seperti di VideoScribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana caranya membuat media pembelajaran melalui salah satu aplikasi yang dapat kita download di HP kita,
yaitu aplikasi Binem. Nah, aplikasi ini bisa kita download melalui Play Store bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasinya. Bisa saja kita langsung klik Play Store. Teman-teman tulis di atas ini Binem. Nah, bagi yang belum mengunduh bisa diunduh terlebih dahulu. Namun di sini saya sudah mengunduhnya. Langsung saja klik buka. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Binem ya, Binem. Nah, di sini ada dua, project dan juga movie. Untuk project di sini adalah history hasil yang sudah kita buat sebelumnya. Walaupun project kita ini belum selesai, namun bisa kita save terlebih dahulu. Jadi, misal teman-teman hanya baru 5 menit mengerjakan proyek dan setelah itu kalian ada pekerjaan mendadak. Jadi kalian bisa melanjutkan pengeditan ini selanjutnya di waktu yang telah kalian tidak sibuk lagi. Nah, hasil yang sudah kalian simpan tadi masuknya ke sini. Jadi, kalian tidak usah khawatir untuk mengulang dari awal. Sedangkan di movie ini adalah hasil yang sudah kalian kerjakan dari awal hingga akhir, yang sudah kalian simpan di galeri kalian. Nah, untuk memulai membuat project, kalian bisa klik tanda merah tadi, lalu kalian buat nama untuk project kalian. Terserah saja mau namanya apa, dan di sini kalian bisa memilih ukuran yang kalian inginkan apa. Klik create movie. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi di sini masih layar putih ya teman-teman. Dan di bawah sini terdapat beberapa menu pilihan dari stiker. Di sini disajikan beberapa gambar mulai dari pemandangan, bunga-bunga, orang, pekerjaan, dan juga bangunan-bangunan. Di sini banyak sekali disajikan gambar-gambar. Namun kadang gambar-gambar itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita bisa saja mencari sumber lain untuk mengunduh gambar yang kita inginkan, lalu menyimpannya di galeri ponsel kita. Lalu bagaimana caranya untuk menampilkan gambar yang sudah kita unduh tadi? Kalian bisa mengkliknya di add image, lalu kalian pilih di mana kalian menyimpan gambar tersebut. Nah, seperti di bawah sini sudah banyak sekali gambar-gambar yang sudah saya gunakan ya. Ini adalah history dari gambar-gambar tersebut. Misalnya kita ambil contoh, kita ambil ini. Nah, di sini bisa kita geser. Mau teman-teman letakkan di mana saja itu bisa. Dan di sini ada size-nya. Apakah kalian ingin memperbesarnya atau memperkecilnya sesuai keinginan. Ini ada durasi, pause, dan delay. Nah, durasi ini adalah jika kalian ingin lama atau tidak menampilkan gambar ini. Jika penjelasannya belum selesai, namun gambarnya sudah hilang, kan tidak sinkron. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan penjelasan kalian. Untuk pause ini, untuk memberhentikan. Jika gambarnya telah selesai bergerak, dan kalian masih ingin di layar ini, kalian bisa menambahkan pause ini sampai 2 atau 3, tapi biasanya 2 juga cukup. Untuk delay, ini jika kalian ingin menampilkan gambar tersebut, apakah ingin langsung ditampilkan saat kalian menjelaskan atau ingin ada jeda beberapa detik. Jika ingin ada jeda, maka kalian bisa menambahkan 2 atau 4, tapi 4 kebanyakan ya, biasanya kelamaan. Nah, dan di sini ada tanda petir seperti ini untuk animasinya. Namun jika kalian berpikir lagi bahwa ini gambarnya tidak sesuai, kalian bisa saja mengklik tombol delete di sini. Begitu. Nah, selanjutnya jika kalian ingin menambahkan teks, kalian bisa klik menu teks sebelah kanan sini. Setelah itu kalian klik insert. Di sini kalian bisa memilih fontnya seperti apa. Sampai bawah masih banyak ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu di samping sini kalian bisa juga memilih warna untuk tulisan tersebut. Apakah ingin hitam atau berwarna-warna. Nah, dan di bawahnya juga untuk mengaturnya. Setelah itu kalian klik OK saja. Oke.
Nah, untuk ikon selanjutnya ini ada ukuran. Apakah ukurannya mau 100, 99 atau bahkan 50? Sesuaikan saja. Dan untuk paragraf, kalian bisa memilih paragraf rata tengah, kanan, ataupun kiri. Dan untuk ikon pensil ini, kalian bisa gunakan untuk mengedit apabila ada kesalahan ketik. Nah, untuk size ini sama seperti background tadi, gambar tadi. Bisa kalian besarkan, kecilkan, seperti itu. Dan untuk tanda petir, sama ya, ini untuk animasi tulisan. Nah, untuk durasi pun sama seperti tadi yang gambar saya jelaskan. Jika sudah, klik tanda contreng saja. Nah, untuk ikon selanjutnya ini background. Jadi kalian bisa mengatur warna background yang kalian inginkan. Apakah ingin hitam atau berwarna-warna. Misalnya kita klik warna kuning. Oke, nah menjadi seperti ini. Selanjutnya di sebelahnya ada ikon hand tangan. Nah, ini pilihan tangan-tangan yang kalian inginkan seperti apa bisa kalian pilih. Namun jika kalian tidak ingin menggunakan menu ini, kalian bisa mengklik yang paling atas ini, teman-teman. Nah, lalu di sini ada pilihan menu musik. Jika kalian ingin menambahkan musik yang ada di folder HP kalian, bisa kalian klik music track. Namun jika ingin kalian merekam suara saat melakukan project ini, kalian bisa menggunakan voice over di sini sebelah ini. Sebagai contoh, saya ingin menggunakan musik ini. Nah, ini kalian bisa mengatur keras tidaknya suaranya. Begitu pula jika nanti kalian menggunakan rekaman suara kalian, bisa diatur seperti ini, teman-teman. Nah, jika kalian merasa ini musiknya tidak sesuai, kalian bisa mengklik tombol delete di sini. Oke. Selanjutnya, di dalam slide pertama itu ada gambar seperti background tadi. Nah, itu fungsinya untuk mengganti background dengan gambar. Jika kalian ingin backgroundnya dengan foto kalian bisa mengklik di sini. Jika background yang di sini itu tadi untuk mengatur warna background saja, di dalam saat ini untuk mengatur gambar background, apakah ingin warna biasa seperti ini atau dengan foto kalian. Lalu untuk menambahkan slide selanjutnya, kalian klik tombol panah di pojok kanan. Nah, bisa kalian masuk sesuai yang kalian inginkan, ingin kalian masukkan gambar, tulisan, ataupun yang lainnya, bisa saja. Nah, ini untuk mengaturnya. Oke, tombol play yang di dalam slide ini berguna untuk memplay yang ada per slide saja, seperti ini contohnya. Nah, ini karena tadi kita tidak menggunakan fitur tangan ya teman-teman. Sebelumnya kita gunakan terlebih dahulu. Oke. Nah, bedanya untuk tombol play yang di atas ini, kalian bisa menggunakan untuk memplay secara keseluruhan. Dan satu lagi, nah bedanya teman-teman, kalian memasukkan gambar yang kalian ambil dari berbagai sumber dengan masukkan gambar yang tersedia di stiker sini. Untuk animasi penampilan nanti berbeda. Sebagai contoh, kita ambil gambar ini ya, pesawat. Nah, kita taruh di sebelah sini. Oke, ini bisa diperbesar ataupun perkecil sesuka hati. Nah, coba kita putar. Ini untuk penampilan rumah. Nah, untuk penyajian gambarnya berbeda bukan? Nah, oke, seperti itu teman-teman.
Nah, jika ini project sudah selesai menurut kalian, kalian bisa menyimpannya dengan ikon ini. Namun jika menurut kalian ini kalian akan ada pekerjaan mendesak yang tidak bisa kalian tinggalkan, namun project kalian belum selesai, kalian takut nanti mencoba mengulang dari awal, sudah capek-capek udah di tengah jalan malah mengulang dari awal. Nah, ada langkah lain, yaitu kalian bisa save terlebih dahulu di sini, save project. Jadi nanti projectnya akan tersimpan di tampilan depan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, selanjutnya jika menurut kalian ini projectnya sudah selesai, ingin kalian save di galeri ponsel kalian, kalian bisa mengklik tombol ikon yang di ujung sini, lalu klik nama, tulis dulu namanya, nama apa yang kalian inginkan untuk project kalian. Oke, di sini kita menunggu proses renderingnya selesai terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, maka project yang kalian buat tadi sudah masuk ke folder di HP kalian. Dan selanjutnya, di sini bisa langsung kalian play ataupun kalian share. Nah, demikian penjelasan mengenai bagaimana penggunaan aplikasi ini. Salah khilafnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Draw My Life. Pada suatu hari tanggal 7 Juli 2001, usia kandungan ibuku sudah memasuki usia persalinan. Setelah beberapa jam proses persalinan, lahirlah anak perempuan yang bernama Nabila hari Selasa tanggal 7 Juli 2001. Aku adalah anak ketiga dari 5 bersaudara yang mempunyai seorang kakak laki-laki dan perempuan dan mempunyai 2 orang adik perempuan. Aku anak ceria, mudah bergaul tapi kadang bisa menjadi pendiam. Pada saat usia 6 tahun aku memasuki sekolah dasar. Cita-citaku pada waktu kecil ingin menjadi seorang desainer, tetapi berubah semenjak kelas 3 SMP hingga memasuki sekolah menengah atas. Aku ingin menjadi seorang guru bahasa Indonesia. Syukur, alhamdulillah pada saat SMA aku jurusan bahasa, dan ketika lulus aku melanjutkan kuliah dengan jurusan yang aku inginkan, yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, angkatan 2019. Berharap lulus kuliah tepat waktu dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Itulah Draw My Life aku yang sederhana. Terima kasih telah menyaksikan.